wa ka'abati al-mandori wasu'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Bismillahi tawakkalna Allahi la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita berada di depan Jabal Asur bersama jemaah NRA Lampung bis 35 dengan Umi Ijum. Alhamdulillah, ziarah dengan singkat ini mudah-mudahan kita semua jemaah bisa mengambil hikmah daripada perjalanan Jabal Asur ini, dan insya Allah selesainya akan menuju Arafah. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, BES 35. BES 35. NRA Lampung. Ustadznya? Jamaah Lampung. Takbir. 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 Lambaikan tangan, Lampung mana Lampung? Bersama NRA menjadi mabrur. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah berada di area Jabal Rahmah, tepatnya wukuf di Padang Arafah. Ini salah satu penentu sahnya jemaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka bagi jemaah haji dan para jemaah umroh penziarah
titik temunya atau kumpulnya di sini sebenarnya, karena ini yang menjadi digaung-gaungkan oleh orang-orang Indonesia bahwa ini adalah Jabal Rahmah bersejarah. Pertemuan Nabi Adam dan Hawa di sini. Namun para jemaah alhamdulillah semuanya sudah berkumpul di sini, tidak perlu naik ke Jabal Rahmah karena sejarah sudah dituntaskan di dalam bis, dan juga materi-materi yang lain semuanya sudah selesai. Maka dari itu kita insya Allah akan setelah ini akan berlangsung ke Musdalifah dan Mina dan selanjutnya. Alhamdulillah saya sekarang sudah tahu di mana letak sejarahnya. Beriki senang sangat Pak. NRA Lampung, oke. Ya 38 silakan. Alhamdulillah jamaah NRA BIS 38 sekarang alhamdulillah sudah berada di Arafah. Kemudian perlu diketahui bahwasanya Arafah ini itu adalah tempat di mana jamaah haji itu wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian di Arafah ini itu dapatnya satu gunung atau satu bukit, yang mana bukit tersebut itu namanya Jabal Rahmah, atau tempat bertemunya Sayyidina Adam dengan Bunda Hawa alaihissalam. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah jamaah semuanya sehat walafiat, yang insya Allah siap untuk melaksanakan umroh yang kedua nantinya. Ini yang kedua kali kita ikut ke NRA. Yang pertama sudah cukup kesan, apalagi dengan ini yang kesan lebih untuk sekarang spesial untuk Ustadz yang telah membimbing kami. Walaupun keberadaan kami agak paling terbelakang di antara rekan-rekan semua, tapi insya Allah NRA dalam kedepannya akan lebih maju dengan Ustadz yang kami cintai ini. Kesan saya itu sangat enak betul ya, karena Pak Ustadz perhatian kepada kita ini cukup besar, ya kan. Baru program-program daripada NRA ini cukup rapi dan baik, tertib semuanya. Jadi tinggal kita aja yang harus disiplin. Kalau kita kurang disiplin ya itulah bisa ketinggalan, bisa macam-macam. Karena tidak kedisiplinan kita. NRA oke. Takbir! 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 BIS 42. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. BIS 42. BIS 42. Ustadznya? Jamaahnya? NRA? Sekali lagi NRA? Sarana yang bagus ini, belanja-belanja. Jadi jangan terlena Bapak Ibu ya. Yang mau balik ke BIS itu langsung dari ini Bapak Ibu ya, dari rumah sakit ini. Alhamdulillah fasilitasnya bagus dan ustadznya tidak boring. Terutama Ustadz Ustadz Ucok. Mantap Ustadz Ucok. Mantap. NRA oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Nama dan dari grup dari mana ini? Saya Arista dari BIS 42. Kesan dan pesan umroh bersama NRA Bang Arista. Mantap, insya Allah mabrur. Umroh bersama NRA mantap, insya Allah mabrur. Amin ya, silakan. Insya Allah nemenin Pak Jokowi
Namun ini Pak Jokowi. Iya. Ya, oh ada Pak Jokowi. Halo Pak Jokowi. Iya, baik. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Abang. Wah. NRA bagus, mantap. Oke. Salam mabrur. NRA Jakarta Lampung, sukses selalu yang berkah amin dari Allah Subhanahu wa taala amin. Sip, jos. Apa kabar? BS33 BS33 jamaahnya, ustadznya, NRA. Takbir, takbir. Bersama para jamaah sudah ada di Padang Arafah, yang mana Padang Arafah ini adalah salah satu tempat di mana pertemuannya kembali Nabi Adam dan Ibu Hawa, dan tentunya mudah-mudahan ketika kita melihat sejarah ini menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami jemaah yang ikut NRA, kami sangat senang, kami bahagia. Insya Allah kalau memang ada rezeki lagi kami akan menggunakan NRA lagi. NRA oke. Lancar, teratur, Ustaz. Iya, sampai nyaman lah semuanya. Dubai bersama insya Allah mabrur. Oke. Allahu Akbar. Sebenarnya ini kan baru pertama ya, jadi tapi langsung berkesan ya. Programnya walaupun padat tapi bisa ini gitu, kita bisa ngikutin gitu. Terus kemudian juga pokoknya the best ya. Baik, tarifnya juga oke. NRA oke. Alhamdulillah tahun ini hadiah sudah ada, dan tahun kemarin saya termasuk yang berangkat haji. Alhamdulillah para jemaah Rimah. NRA biasanya banyak haji, tapi kemarin hanya 4 bus. Alhamdulillah. Nah para jemaah Rimah Allah, Arafah ini menjadi istimewa. Tanggal 9 Zulhijjah, hanya hari itu waktunya dari ba'da zuhur sampai terbenam matahari. Itulah tempat yang mustajab, tempat di mana Allah dalam tanda kutip ngomong kepada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, unzuru ila ibadi, lihat hamba-hambaku, ja'uni, mereka datang kepada aku, hubran, penuh dengan debu, sya'ban, lecak,
Kalau bapak-bapak pakai baju ihram umroh cuma dari Madinah ke Mekah. Kalau haji dari tanggal 8, 9, 10, 3 hari 3 malam kita pakai baju ihram. Lecek. Mereka minta ampunan pada diri. Berangkat dan visanya keluar, dia bayar 300 juta. Coba Bu, kira-kira berapa ribu bayi yang harus diurut untuk kumpulin duit 300 juta? Ternyata kalau Allah sudah panggil, gampang aja. Satu ketika, sore-sore jam 5 dia duduk di atas di depan rumahnya. Tiba-tiba ada orang kaya yang datang ke kampung pengen nyari tanah. Turunlah dia dari mobil, tapi salah kostum, pakai hat tinggi, high heel, keseleo. Kata orang kampung, turun tuh sama nenek itu. Diurut sama si nenek. Diurut sama si nenek jam 5, kata si nenek, Neng, kalau bisa minggu depan balik lagi. Karena urut kan nggak bisa sekali kan? Nah, minggu depannya balik lagi. Diurut lagi. Diurut yang kedua, si orang kaya itu ngomong, Mak, yang sakit bukan kaki doang, pinggang saya pun juga sakit. Pak, Bapak, Ibu-Ibu, diisi softwarenya di Muzdalifah Muraja. Ya Allah, ternyata hidayah telah Kau berikan, tidak sampai di hati. Saya nyari batu saja butuh lampu butuh tender, apalagi untuk kehidupan yang butuh hidayah. Hidayah telah Kau berikan, tapi tidak sampai di hati. Ya Allah, Rabbana. Ya Allah, bimbing saya agar saya bisa bersihkan hati saya. Air mata menangis di malam yang paling mustajab, malam takbiran, malam Idul Adha para jemaah. Pantas dari Muzdalifah besoknya orang ke Mina. Di Mina ngapain? Lontar jumroh. Lontar jumroh kata para ulama itu merupakan lontar setan. Tapi ternyata setan begitu dilontar banyak yang ngeleh. Jemaah sambil berkata, pertama setan tidak boleh sering lontar para jemaah. Karena setan kata Gus Dur ada 3 macam. Satu, setan yang enggak kelihatan. Musiknya setan, tidak dibaca ayat kursi. 2, setan yang kelihatan. Setan yang kelihatan dibaca, musiknya bukan dibaca ayat kursi, tapi dilempar kursi. Yang paling repot setan yang ketiga, dibaca ayat kursi dia apa? Dilempar kursi dia melawan. Bahkan kadang-kadang setan yang ketiga suka berebut kursi. Allah gitu kan, naik hati-hati yang ketiga. Nah, para jemaah ini sudah satu yang Muzdalifah. Indonesia tidak akan pernah merdeka. Sayang Bapak Ibu-Ibu, sejarah Islam di Indonesia ini ternyata banyak dimanipulasi. Akhirnya umat Islam Indonesia mengalami halnya seperti sapi, kalau Bapak Ibu sarapan itu ada yang namanya telur mata sapi. Yang bertelur siapa? Ayam. Yang punya nama? Sapi. Kenapa harus sapi yang punya nama? Padahal yang bertelur? Ayam. Itulah yang mau dimakan nasib umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia berjuang, banyak yang berjuang, bahkan orang bisa merdeka. Salah satu perjuangannya adalah karena ikut perjuangan umat Islam. Para jemaah rahimahullah, pergerakan anti Belanda dimulai dari orang-orang yang pulang kampung. Itu para jemaah rahimahullah. Nah, di Muzdalifah tadi orang ngambil batu. Leher Ismail. Saat itu malaikat berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim melanjutkan, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ismail yang sudah didorong berkata, Allahu Akbar. Dari situlah ada tradisi takbir jamaah. Isinya 80 orang. Itu untuk haji plus, ya. Untuk haji plus di Mina ini, satu orangnya mendapatkan tempat 0,75 meter, jadi 75 cm. Dapat kasur satu, itu tandanya tempatnya. Sedangkan untuk untuk haji reguler itu 0,40. Oh, sambil buang air, gosok gigi, atasnya keras, warna sobat. Kalau nggak begitu, masya Allah.
jamratnya sebelah kiri Bapak Ibu-ibu yang dekat kita. Sekarang sudah diatur, ada yang lantai 5, ada yang lantai 3, lantai 2, jamur imam aman. Bapak Ibu-ibu berangkat haji itu nanti punya guru di Jakarta, di Indonesia. Tolong ikutlah kata Ustaz yang membimbing. Kenapa? Kadang-kadang yang di guru di Jakarta belum pernah pergi haji, nggak tahu lapangan. Nah, Bu, banyak kejadian di kita. Saya sejak tidak. Saya bimbing haji dari tahun 2000 sampai 2002 kemarin. Kalau kita kejadian lagi di kita dan kejadian salah satunya karena tangga itu tuh. Itu di situ. Jadi ke Jamarat sekitaran 300 meter, insya Allah. Yang plus. Yang reguler minimal 4 kilo dari sini. Yang plus itu sekarang $12.000. Kalau yang furoda, yang non kuat. Nah, setelah terowongan ini antara 3,5 sampai 4 jutaan. Terowongan ini yang akan melaksanakan ibadah umroh nanti bisa niat di Ji'ranah. Ji'ranah ini adalah mikotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tan'im itu ditentukan oleh Nabi, yang melakukan dari situ adalah Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah Allah, umroh yang kedua itu boleh untuk pribadi, boleh juga untuk mengumrohkan orang lain. Caranya bagaimana? Niatnya saya niat umroh untuk si fulan. Kalau ibu mau kita umrohin ya Bang Jodo, yang disebut namanya jelas. Kalau bapak, malaikat masih bingung, ini kaki yang mana ya kira-kira yang begitu kan? Kalau ibu, nah bapak ibu kalau masih ada orang yang mau diumrohkan lagi, besok ada waktu ambil nikah di depan. Kalau masih ada juga dari orang yang amanah, kasih dia ongkos untuk diumrohkan. Itu caranya. Insya Allah nilainya tidak akan pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah salah satu khususnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, nah di Ji'ranah ini dulu ada sumur. Sumur ini pernah diubah. bis ya, itu yang coklat. Ada nomornya di dekat bis yang putih. Silakan. Yang bapak-bapak di sebelah yang perempuan. Kami dari rombongan 37 NRA Group sudah berada di Ji'ranah dan jamaah sudah masuk masjid untuk sholat sunat ihram dan akan kembali ke bis untuk niat umrah yang kedua. Mudah-mudahan semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah semuanya mendapatkan umrah yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin.
الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. Mari kita baca niat umrah di tempat mikot ini. Untuk syarat daripada rukun umrah yaitu berniat. Innamal a'malu binniyat. Pertama kita baca doa yaitu niat dengan diri sendiri ya. Niat diri sendiri pertama. Yang kedua, bagi siapa yang membadalkan umrah atas orang lain, terutama yang sudah wafat, almarhum atau almarhumah. Kalau hafal sebutkan namanya ya. Ya, kalau hafal. Astagfirullah, kita baca dengan niat tersendiri. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengajaku mengerjakan ibadah umrah dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, yang badal umrah Bapak Ibu ya. Nawaitu al-umrata an bukan namanya al-marhum Rabbi Adnan Wijaya bin Adnan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku mengerjakan umrah, menggantikan, membadalkan, sebutkan namanya